Halo sahabat ruang, bercerita 369. Selamat datang di ruang ini. Ruang yang selalu setia menghadirkan cerita kehidupan yang mampu menyentuh hati, membuka mata, dan memberi pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna di channel ini. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mungkin terasa dekat bagi banyak hati. Kisah seorang perempuan yang harus kehilangan suaminya, tapi kemudian kehilangan sesuatu yang lebih menyakitkan rasa percaya dirinya karena pandangan miring masyarakat. Ini adalah cerita tentang perjuangan, luka, dan keberanian untuk berdiri tegak meski dunia memandang rendah. Namanya Rani. Usianya baru menginjak 32 tahun, tapi garis lelah di wajahnya membuatnya terlihat lebih tua dari umurnya. Ia adalah seorang ibu dari seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang bernama Arga. Bagi Rani, Arga adalah satu-satunya alasan ia masih bernafas sampai hari ini. 3 tahun lalu, hidupnya berubah selamanya. Suaminya, Bayu, meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Hari itu masih jelas terpatri di ingatannya telepon dari rumah sakit. Suara panik di seberang, langkah kakinya yang gemetar saat berlari menuju UGD, dan tubuh suaminya yang terbaring kaku, tak lagi bernyawa. Rani masih ingat bagaimana tangannya menggenggam jari-jari Bayu yang mulai dingin. Baginya, itu bukan hanya kehilangan pasangan hidup, itu kehilangan sahabat terbaiknya, pendengar setianya, dan satu-satunya orang yang selalu membuatnya merasa aman. Rasanya seperti separuh jiwanya ikut dikubur bersama jasad Bayu di tanah merah siang itu. Awalnya, Rani pikir kesedihan terbesarnya adalah kehilangan orang yang ia cintai. Tapi ia salah. Kehilangan itu hanyalah pintu masuk menuju ujian yang jauh lebih berat. Hari-hari pertama setelah kematian Bayu, rumah Rani tak pernah sepi. Tetangga berdatangan, keluarga memberi dukungan, teman-teman datang menghibur. Ucapan seperti "sabar ya Ran, kamu harus kuat, demi anakmu," sering ia dengar. Waktu itu, ia percaya bahwa lingkungan sekitarnya akan menjadi pelindung di masa sulitnya. Namun, seiring berlalunya waktu, perlahan dukungan itu memudar. Ucapan hangat berubah menjadi tatapan berbeda. Tatapan yang sulit ia jelaskan, tapi mampu membuat dadanya sesak. Rani mulai merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi memandangnya dengan murni rasa simpati. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar. Ia mendengar dari balik pintu ketika tetangganya bergosip, "Kasihan, masih muda, udah janda." Ada pula yang dengan enteng berkata di warung, "Hati-hati sama dia, nanti godain suami orang." Bahkan ada kalimat yang begitu menusuk, "Janda mah harus tahu diri." Awalnya, Rani mencoba menutup telinga. Ia berpikir, itu hanya omongan iseng. Aku tidak perlu memikirkannya. Tapi kalimat-kalimat itu seperti bayangan selalu mengikuti, selalu menghantui, dan tanpa sadar, mulai mempengaruhi caranya memandang dirinya sendiri. Perlakuan orang pun mulai berubah. Tetangga yang dulu menyapanya dengan ramah, kini hanya sekadar mengangguk dingin. Beberapa ibu-ibu yang biasa mengundangnya arisan, tiba-tiba tak lagi memberi kabar. Rani menyadari ia mulai terasing di lingkungannya sendiri. Ia juga merasakan jarak dari teman-temannya. Ada yang mulai jarang membalas pesannya, ada pula yang menolak ajakan bertemu dengan alasan sibuk. Sampai suatu hari, ia baru sadar bahwa ada orang-orang yang sengaja menjauhinya karena statusnya sebagai janda. Rani mencoba kuat, tapi luka itu perlahan menggerogoti hatinya. Setiap kali ia keluar rumah untuk belanja atau mengantar Arga ke sekolah, merasa mata itu mengikutinya. Mata yang memandang dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah mencari celah untuk menilai dan menghakimi. Malam-malamnya semakin panjang, bukan hanya karena rasa rindu yang mengendap pada sosok Bayu, tapi juga rasa sepi yang menusuk. Di tengah kesunyian, ia sering duduk di pojok kamar, memeluk lutut, sambil menahan tangis agar Arga tidak terbangun. Pernah suatu malam, ia menangis hingga dadanya terasa sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ia hentikan. Dalam kepalanya,
Pertanyaan itu terus berputar. Apa salahku? Mengapa aku diperlakukan seperti ini? Apakah menjadi janda adalah dosa yang harus aku tebus seumur hidup? Lambat laun, rasa percaya dirinya terkikis. Ia jarang keluar rumah, kecuali benar-benar perlu. Kegiatan yang dulu ia lakukan dengan ringan, kini terasa seperti beban. Berbelanja ke pasar menjadi momen penuh kegelisahan, karena ia tahu akan ada bisikan-bisikan yang mengikuti langkahnya. Pernah suatu kali, di pasar, dua perempuan yang ia kenal sejak lama tiba-tiba terdiam ketika ia lewat. Beberapa detik kemudian, mereka tertawa pelan sambil meliriknya. Rani pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hati, ia seperti ditampar berkali-kali. Ia mulai kehilangan minat untuk merawat dirinya. Pakaian yang ia kenakan selalu sederhana. Rambutnya sering diikat asal, dan wajahnya jarang tersentuh bedak. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia merasa percuma. Baginya, untuk apa ia berusaha tampil baik jika ujung-ujungnya tetap dinilai buruk? Yang paling menyakitkan adalah ketika sikap dingin itu ikut dirasakan Arga. Anaknya pernah pulang sekolah dengan wajah sedih, lalu berkata, "Bu, tadi temenku bilang katanya ibu suka godain bapak-bapak. Maksudnya apa sih, Bu?" Rani terdiam. Dadanya seperti diremas. Ia mencoba tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah omongan orang yang tidak tahu kebenaran. Tapi di dalam hati, ia menangis. Karena stigma itu mulai menular pada anaknya yang tak berdosa. Hari demi hari, tekanan itu semakin berat. Rani merasa dunia luar adalah tempat yang kejam, dan rumahnya adalah satu-satunya ruang aman. Tapi bahkan di dalam rumah, pikirannya terus dihantui rasa takut dan malu. Ia merasa sendirian di tengah keramaian, seolah seluruh dunia telah bersepakat untuk memisahkannya. Sampai di titik itu, ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah aku memang tidak pantas lagi berada di tengah masyarakat? Apakah aku hanya akan menjadi bahan gosip seumur hidupku? Pertanyaan itu belum terjawab. Yang jelas, Rani tahu satu hal. Hidupnya tak lagi sama. Dan luka yang ia rasakan bukan hanya karena kehilangan Bayu, tapi juga karena kehilangan harga diri di mata banyak orang. Puncak luka itu datang pada suatu siang yang terik. Rani baru saja pulang dari pasar, membawa kantong belanja berisi sayur, tempe, dan sedikit ikan asin untuk makan siang. Keringatnya mengalir, sebagian karena panas matahari, sebagian lagi karena ia selalu merasa tidak nyaman setiap kali berjalan di jalan kecil yang dipenuhi rumah-rumah tetangga. Hari itu, saat ia melewati halaman rumah Bu Yuni, tetangga yang rumahnya berada di pojokan gang, ia mendengar sesuatu. Awalnya hanya suara tawa kecil, tapi kemudian telinganya menangkap jelas kalimat itu. "Kalau dia sering main ke rumah, aku nggak akan tenang, janda. Itu bahaya." Kalimat itu keluar dari mulut Bu Yuni sendiri, diiringi anggukan setuju dari seorang ibu lain yang sedang duduk di kursi plastik di teras. Mereka tidak sadar bahwa Rani berdiri hanya beberapa langkah di belakang pagar, mematung seperti patung yang dipukul badai. Saat itu, jantung Rani berdetak keras, bukan karena terkejut, tapi karena sakitnya luar biasa. Kalimat itu menembus telinganya, menembus hatinya, menembus hingga ke sumsum tulangnya. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar tuduhan sekejam itu diucapkan secara terang-terangan, tanpa rasa malu, tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang menjadi sasarannya. Langkah kakinya terasa berat saat melanjutkan perjalanan pulang. Di setiap hentakan sandal yang menyentuh tanah, hatinya seperti merasakan beban tambahan. Tangannya yang menggenggam kantong belanja mulai bergetar, bukan karena beratnya belanjaan, tapi karena emosi yang bercampur antara marah, malu, dan hancur. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kantong belanja di meja dapur begitu saja. Tangannya meraih kursi, dan ia duduk, menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai memenuhi matanya. Namun, pertahanan itu runtuh begitu saja. Air matanya jatuh deras, tanpa bisa ia hentikan. Apakah aku memang sebegitu buruknya di mata mereka? Apakah semua yang kulakukan hanya akan dilihat dari satu sudut yang kotor? Sejak menjadi janda,
Ia memang merasakan jarak dari orang-orang, tapi hari itu, ia merasa jarak itu berubah menjadi jurang yang dalam, jurang yang memisahkan dirinya dari dunia luar, jurang yang penuh dengan suara-suara yang menuduh dan menghakimi. Beberapa hari setelah kejadian itu, luka di hati Rani tidak kunjung sembuh. Ia merasa takut setiap kali harus keluar rumah. Takut kalau ia akan mendengar lagi bisikan atau ucapan yang menusuk seperti hari itu. Bahkan, saat ia hanya berdiri di depan rumah untuk menjemur pakaian, ia merasa ada mata yang mengamati dari balik jendela. Kadang ia mendengar suara tawa dari kejauhan. Dan entah kenapa, pikirannya langsung mengira bahwa tawa itu adalah ejekan yang ditujukan padanya. Kehidupan Rani menjadi semakin sempit. Ruang geraknya terbatas, bukan karena dinding rumahnya, tapi karena dinding tak kasat mata yang dibangun oleh stigma masyarakat. Ia seperti terpenjara dalam rumahnya sendiri, penjara tanpa jeruji. Tapi dengan kunci yang dipegang oleh tatapan dan omongan orang, malam-malamnya pun semakin berat. Ia sering terbaring menatap langit-langit rumah, bertanya pada dirinya sendiri, apa gunanya hidup kalau dunia membenciku? Apakah aku harus terus bertahan hanya untuk menelan rasa sakit setiap hari? Rasa putus asa itu mulai mempengaruhi cara ia memperlakukan dirinya. Ia makan seadanya, lebih sering membiarkan rumah berantakan, dan jarang merawat diri, bukan karena malas, tapi karena ia merasa tidak ada gunanya lagi. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya kecil yang menolak padam. Cahaya itu bernama Arga, anak laki-lakinya, yang menjadi alasan ia masih bernafas. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Rani duduk di lantai ruang tamu, sambil memandangi lantai yang kosong. Arga, yang baru pulang bermain, menghampirinya. Anak itu duduk di pangkuannya, menatap wajah ibunya dengan ekspresi polos khas anak-anak. "Bu, kenapa ibu sedih terus?" tanya Arga pelan. Rani mencoba tersenyum, tapi air matanya justru mengalir. Arga menghapus air mata ibunya dengan tangan kecilnya, lalu berkata lagi, "Kalau ibu sedih terus, aku juga sedih. Ibu kan pahlawan aku." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Rani lebih kuat daripada semua kata-kata yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia memeluk anaknya erat-erat, menangis tanpa suara, sementara di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia sadar, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga anaknya. Jika ia kalah oleh omongan orang, maka Arga akan tumbuh melihat ibunya sebagai sosok yang patah, bukan sebagai sosok yang berjuang. Malam itu, setelah Arga tidur, Rani duduk sendirian di meja makan. Ia menatap gelap di luar jendela, lalu menghela napas panjang. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan anakku melihat ibunya kalah. Aku harus bangkit untuk dia, untuk aku, dan untuk harga diriku." Itu bukan keputusan yang mudah. Ia tahu, omongan orang tidak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membuktikan bahwa ia bisa hidup dengan terhormat, tanpa harus menjelaskan apapun. Sejak malam itu, meski langkahnya masih tertatih, Rani mulai menata hidupnya kembali. Bukan untuk membalas dendam pada orang-orang yang merendahkannya, tapi untuk memulihkan dirinya dan menjaga masa depan anaknya. Dengan modal tekad yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, Rani mulai mencari cara untuk bertahan. Awalnya, langkah itu terasa sangat berat. Ia seperti berjalan di jalan yang licin, penuh kerikil tajam, dan setiap langkah membawa rasa takut akan penilaian orang. Tapi, di sudut hatinya, ia tahu diam dan menyerah bukan pilihan. Rani teringat bahwa beberapa tahun lalu, sebelum menikah, ia sempat belajar menjahit dari ibunya. Dulu, keahlian itu hanya ia gunakan untuk memperbaiki pakaian robek atau memendekkan celana milik suaminya. Kini, ia memutuskan untuk mengasah kembali keterampilan itu, bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai sumber penghasilan. Ia meminjam mesin jahit tua dari ibunya, membersihkannya, lalu mulai menjahit baju-baju bekas
yang sudah lama menumpuk di lemari. Hari pertama ia duduk di depan mesin itu, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena tidak bisa, tapi karena perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Awalnya, pesanan hanya datang dari tetangga dekat yang masih mau berhubungan baik dengannya. Seseorang meminta memendekkan rok sekolah anaknya, yang lain meminta menjahit ulang kancing yang lepas. Bayaran yang ia terima tidak besar tapi bagi Roni. Itu bukan soal uang. Setiap jahitan yang ia buat adalah satu benang harga diri yang ia rajut kembali. Hari-hari berjalan, dan Rani mulai menyadari bahwa tangannya semakin terampil. Ia mulai membuat rok, baju sederhana, bahkan spray dan sarung bantal. Ia juga mulai berani memotret hasil jahitannya dan mengunggahnya ke media sosial. Meskipun awalnya ia ragu, lambat laun, kabar tentang jasa jahit Rani menyebar keluar lingkungannya. Ada yang mendengar dari teman, ada yang melihat dari postingan di media sosial, dan ada pula yang datang karena merekomendasikan satu sama lain. Setiap kali pesanan datang dari orang yang tidak ia kenal, hati Rani bergetar bukan karena takut, tapi karena ia merasa mulai diakui kembali. Tentu saja, omongan orang belum hilang sepenuhnya. Masih ada bisikan-bisikan di belakangnya. Masih ada tatapan sinis dari segelintir orang yang seolah tak rela melihatnya bangkit. Namun, kali ini, Rani berbeda. Ia sudah belajar untuk memisahkan suara hati dari suara bising dunia. Dunia akan selalu berbicara. Begitu pikirnya. Tapi hanya aku yang memegang kendali atas hidupku. Setiap kali ia mendengar ucapan yang merendahkan, ia mengingat kembali senyum Arga saat ia menyerahkan uang hasil kerjanya untuk membeli seragam baru. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali bagaimana tangan kecil itu memeluknya dan menyebutnya pahlawan. Kini, rumah kecil Rani tak lagi hanya sunyi. Mesin jahitnya berdengung setiap hari, kain-kain berwarna menggantung di sudut ruangan, dan bau kopi hangat memenuhi udara saat ia bekerja. Tawa Arga yang bermain di halaman menjadi musik latar yang membuat hari-harinya terasa hidup. Rani mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari penilaian orang lain. Harga dirinya tidak ditentukan oleh status di KTP, oleh cincin di jari, atau oleh siapa yang duduk di sisinya di meja makan. Harga dirinya ada di cara ia memandang dirinya sendiri, dan di keberanian untuk terus berjalan meski batu-batu dijatuhkan di jalannya. Ia juga mulai membuka mata pada kenyataan bahwa banyak orang yang sebenarnya mendukungnya, tapi suaranya tertutup oleh kebisingan orang-orang yang iri atau tak mengerti. Dukungan itu datang dari pelanggan yang puas, dari beberapa tetangga yang diam-diam mengaguminya, dan dari sahabat lama yang kembali menghubunginya. Suatu sore, ia duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Arga berlari menghampirinya sambil menunjukkan buku gambar berisi gambar sederhana, gambar seorang ibu berdiri di samping mesin jahit. Dengan tulisan goresan tangan kecil, "Pahlawanku, air mata Rani jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih." Air mata itu adalah bukti bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Dari pengalamannya, Rani belajar bahwa menjadi janda bukanlah aib. Aib yang sesungguhnya adalah ketika kita membiarkan diri kita tenggelam oleh omongan orang dan tidak berusaha bangkit. Ia ingin kisahnya menjadi pengingat bagi perempuan lain yang mungkin mengalami hal yang sama, bahwa kehilangan pasangan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kita bisa memilih untuk berdiri kembali, bahkan ketika dunia mencoba mendorong kita jatuh. Kekuatan sejati, pikirnya, bukan datang dari pengakuan orang lain. Kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk tetap berdiri, meski semua mencoba menjatuhkan. Dan harga diri bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun, kecuali jika kita sendiri yang melepaskannya. Kini, Rani tidak lagi menghindari tatapan orang. Ia berjalan dengan kepala tegak ketika pergi ke pasar, menyapa siapapun yang menatapnya, bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia telah menang, bukan menang atas orang lain, tapi menang atas rasa takut yang dulu mengurungnya. Mesin jahitnya terus berputar, tangannya terus bekerja, dan hatinya terus tumbuh kuat.
Dan di setiap helaian kain yang ia jahit, ia selalu percaya bahwa benang-benang itu bukan hanya menyatukan potongan kain, tapi juga menyatukan kembali potongan-potongan hatinya yang dulu sempat hancur. Sahabat Ruang Bercerita 36. Dari Rani, kita belajar bahwa tidak ada satupun label yang bisa menghapus nilai kita sebagai manusia. Setiap orang punya hak untuk bahagia, terlepas dari masa lalunya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah yang menguatkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hanya di Ruang Bercerita 36 ke 9.